Lang Fan Pong. Kalau saluran drainase itu bisa digali dengan cepat, tidak akan terdapatkan lagi. Saya tahu, tuanku, itu pasti akan selesai dalam waktu 1 jam. Setiap hari, kamu hanya tahu bagaimana memaksaku. Saya makan sampai saya mendapatkan banyak ketika aku marah. Saya akan memberikannya padamu kepala yang panjang seperti yang harus Anda lakukan. Mati. Sepertinya aku menggali sesuatu. Menjadi 1 sendok ke bawah dan arde semua kabel listrik. Tukang listrik mengatakan tidak ada bel kabel bawah tanah di sini. Kawat pasir ini baik-baik saja. Bagaimana cara menghubungkannya? Apa yang terjadi? Tanganku rasanya bisa merasakan sesuatu di bawah tanah. Setelah 50 cm di bawah tanah, ada 2 ekor ular yang 80 cm di bawah tanah. Setelah 3 labirin bawah tanah, saya mendapat salinan paspor saya untuk Saoko seharga 50. Tanganku aneh. Ia juga dapat secara akurat menangkap, tanpa kesalahan, posisi dan posisi bawah kertas kuno. Apakah ini ilusi? Itu tidak benar, ini pasti ada sesuatu di bawahnya. Tapi bagaimana cara mendapatkannya di luar sini? Ya Tuhan, setelah bermutasi, tanganku tidak bisa lagi mengambil barang. Sekadar ikut serta, ada tanda di lapisan rahmat ini yang harus dipandang. Saya tidak tahu apakah saya akan menjualnya pada malam hari. Baja 3 warna dalam hal ini, jika dijual pada malam hari, mungkin harganya akan sama bukan? Sekarang jam berapa dan lidahmu masih malas? Sudah beberapa jam dan kamu masih malas. Kamu hampir sampai di balai kota. Cepat serahkan untukku. Ya Tuhan, Anda bisa membuatkan kabel listrik saya. Waktu walaunya ada di sini. Kata tukang listriknya tidak ada jalur kabel bawah tanah. Jangan menjelaskan terlalu banyak pada saya. Pergilah bekerja dulu. Seperti itu. Pionir hari ini. Wah, aku tidak melakukannya lagi. Bibi, jangan lakukan itu lagi. Lang Fan Pong, jangan. Anda hanya seorang anak desa yang datang ke kota untuk bekerja. Saat Anda tidak memiliki pekerjaan, hanya punya makanan untuk dapatkan semua barang berharga. Aku bisa merasakannya bisa dilakukan dengan tanah yang luas. Dengan tangan yang bermutasi ini, Tuhan, mengapa saya tidak dapat menemukan uang? Selamat tinggal. Nak, kamu enak. Saya yakin besok Anda akan menangis untuk terus berhenti ekskavator. Barang antik dan apapun dipersilakan. Kemudian mereka mungkin akan menarik hutang budinya dan tanyakan harganya sebelum menendang. Anak kecil, hidangan apa yang pernah kamu lihat bersama? Kaligrafi, lukisan, dan bahkan keramik semuanya merupakan produk bagus. Apakah Anda membeli cek di sini? Cek bank. Pertarungan epik yang mana? Nyonya, bisakah Anda membantu saya melihat? Apa jaminan cek uang besar? 52 ons perak. Ini nyata, keajaiban kecil, berapa banyak yang ingin Anda jual? Saya tidak terlalu menghargai harga pasar barang ini. Pemilik hanya akan melihat berapa harga yang masuk akal. Tidak bisa dijual dengan harga tinggi, hanya memiliki nilai kolektor. Saya melihat Anda juga orang yang jujur. Ini dia 15.000. Saya beli. Tak disangka, ada uang kertas. Itu bisa dijual seharga 15.000 yuan. Ini setara dengan beberapa bulan gaji saya sebagai sopir ekskavator. Menurut Anda harganya terlalu murah? Aku lihat dari cek ini hanya ada stempel nilai super. Ayo lakukan ini, saya bisa membayar Anda 5.000 lagi sesuai artinya. Dari cek ini, dia hanya mendapat 20.000 yuan, tidak lebih. Oke, tidak bisa lebih. Pesanan terakhir, oke. Kotak obrolan kecil, ini nama saya selanjutnya. Nanti kalau ada barang bagus untuk dijual ke saya, asal tidak ilegal, toko saya menerima apa saja. Jadi terima kasih banyak, pemiliknya. Perasaan memiliki uang ini sungguh luar biasa. Sehari saja sudah dapat 20.000. Jadi di masa depan, aku akan mengandalkan tanganku ini untuk merasakan sesuatu di bawah tanah. 1.000 sehari itu masalah kecil. Ini adalah hari untuk mendapatkan semua yang Anda bisa. Apakah ada barang bagus di bawah tanah?
Masukkan 30 cm di bawah tanah gembur, masukkan 50 cm di bawah tanah gembur, rangkai biji wijen di bawah tanah gembur, mobil mainan rusak. Jurang bawah tanah ini, kenapa semuanya sampah? Coba ganti di tempat lain. Cobalah di sini. Apa ini panas? Upacara manakah di sini yang memiliki harta karun? Merangkai 5 biji wijen di bawah tanah gembur, Hai Dong Dai menggunakan sore harinya ternyata diproduksi di era penggunaan. Tidak heran panas sekali. Bagaimana tidak mengambil sesuatu? Koin ini diproduksi pada era penggunaan kerajaan, ternyata tidak dalam sejarah. Tidak tahu berapa nilainya. Olahraga seperti ini di pagi hari sungguh merupakan produk spiritual. Koin ini, seperti barang antik, terutama digunakan sebagai harta karun. Pak, aku malu sekali, koin di tanganmu adalah milikku. Anak ajaib, 2 koinmu ini bisa diberikan kepada orang tua ini. Matamu, tidak masalah. Memang benar, mata uang koin dan hiu dai digunakan untuk harta informasi. Dia benar-benar seorang profesional, sama seperti saya. Saya sangat suka mengoleksi barang antik dalam hal ini. Saya juga menggunakan sedikit dalam sejarah tidak memiliki catatan. Sebab, kerajaan ini hanya ada 10 tahun sebelum musnah. Namun, koin yang dicetak Raja siang tadi mempunyai nilai yang sangat tinggi. Apakah Anda bisa menjualnya kepada orang tua atau tidak? Anda tetap harus melihat bagaimana Anda akan membayarnya. Saya sangat puas dengan pekerjaan Anda tadi malam. Mulai sekarang saya akan membahas semuanya untuk Anda. 5. Ruang mausoleum. Pangeran sayang, aku tidak berada di lokasi pembangunan pagi-pagi sekali, tapi nanti seperti ini kan dengan seorang pelacur. Kamu bodoh sekali. Yang mulia, segera minta maaf padaku. Saya bukan lagi saksimu. Jadi apa yang kamu bela? Suatu hari sebagai penumpuk, Anda telah menjadi bos sepanjang hidup Anda. Tidakkah Anda mengerti berapa yang Anda rencanakan untuk membayar koin ini? 500.000 kain, jadi 2 kain, total 1 juta. Lumayan, di tempat yang bersinar di bawah tanah, memang ada hal-hal yang bernilai uang. 21 juta kain. Jika setuju untuk menjual, tunai atau cicilan boleh saja. Tidak, apa itu? Bukankah itu hanya sebuah kain yang bernilai 1 juta? Berhati-hatilah agar tidak tertipu. Mulai sekarang, kemarin aku masih di sekolah lain menjahit untuk saya seorang anak desa yang pindah ke kota. Bagaimana bisa ada kain yang bernilai cukup uang? Tolong jangan meremehkan orang desa. Sejak 3 generasi yang lalu, Anda juga orang desa. Mengapa bajingan tuamu itu tidak mengetahui hal ini? Saya dengan hormat memperingatkan Anda, kamu masih tidak tertipu. Anda salah saat dalam banyak sekali kain tembaga buatan tangan yang terbuat dari kunyit. Anda berbicara dengan hati-hati. Bagaimana kamu bisa memukul seseorang? Oke. Anggap saja aku tidak mengatakan apa. Anak kecil, apakah kamu setuju untuk menjual? Saya menjual. Rekening bank menerima 1 juta yuan. Kedepannya, jika masih ada lagi item bagus seperti ini, silakan pergi ke puncak istana pun tidak masalah. Yang terbaik di taman tempat tinggal Tuan Trung dari Dental Real Estate. Bukankah orang tua ini? Ada apa? Apa yang terjadi? Soalnya, sekarang dia punya yang perbekalan untukku. Persediaan untuk itu benar. Persediaan untuk mari kita lakukan lebih banyak proyek bersama. Orang tua itu baru saja pergi beberapa saat yang lalu. Saya benar, mungkin orang-orang korporasilah yang mulai memproduksi dupa. Kehidupan manusia penuh dengan pasang surut sehingga seperti mimpi. Dalam sekejap, saya mendapat 1 juta. Namun bagi saya, uang sebesar itu tetap saja sekedar selingan. Ayah saya membutuhkan banyak uang. Lang Fan Pong, penyakit ayah Pa mengatakannya lagi. Ini adalah lubang kosong. Apalagi dia sudah berhutang biaya rumah sakit. Rumah sakit mengatakan jika saya tidak membayar lagi, Dokter Truong, sekarang saya akan mendapatkan rumah sakit untuk segera membayar biayanya. Ayah, jangan khawatir. Anak laki-laki dapat menghasilkan banyak. Saya pasti akan menyembuhkan penyakit ayah saya. Saya tidak ingat Anda berada di lokasi konstruksi, mengendarai bakhoe. Saya punya hanya banyak keberuntungan.
Dokter Truong, penyakit ayah saya memerlukan obat yang terbaik. Bukanlah masalahnya. Saya juga dapat menemukan. Tolong tambahkan beberapa hari-hari betina tidak di sini. Aku benar-benar bisa menjaganya. Terima kasih, dokter Anda. Ah iya, kudengar ada satu di luar negeri yang dikabarkan berisi sangat ajaib. Harus dikatakan bahwa manusia telah berada dalam kondisi vegetatif. Ada banyak penyakit yang sedikit berkaitan. Tidak bisakah kamu menunjukkan memang benar ayah tim medis seperti itu? Mengundang mereka akan menghabiskan banyak uang. Dan bukan berarti punya uang bisa mengundang mereka di rumah sakit kami. Orang mungkin tidak menghormati Anda. 10 juta. Apakah 10 juta cukup? 10 juta. Simpan alat kesehatan itu. Bila menyimpannya untuk kehidupan tanaman manusia sudah menghabiskan biaya berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyebarkan angin. Itu 100 juta. Sekarang saya memiliki tangan mutan. Mungkin karena kurangnya kecerdasan dalam hati saya memberikannya saya mendapatkan satu set uang. Mungkin tidak 100 juta untuk menemukannya. Dokter Truong, dokter, bantu saya menghubungi saya akan mencoba yang terbaik untuk menghasilkan uang. Saya akan mencobanya. Saya ingin tahu apakah ada sesuatu yang bernilai uang di bawah rumah sakit ini. Sangat dingin. Kulit ratai juga punya produk bagus di sini. Kedalaman 50 cm, 3 sudut. Kedalaman 2 m, 10 tutup plastik. Kedalaman 10 m, istana utama, terbuat dari perunggu, berasal dari halaman musim gugur. Berapa nilai uang yang seharusnya dimiliki benda ini? Bagaimana tidak mengambil sesuatu? Benar-benar pendekar pedang yang baik dan sangat tajam. Saya harus segera menemukan pemilik gaun itu sehingga dia dapat melihat berapa nilainya. Batu, air mata, barang-barang telah dikeluarkan. Fenomena yang tidak biasa ini seharusnya sudah hilang. Mungkin masih ada hal-hal baik di lapangan. Selir Luli Bang Chao, barang yang pernah dipakai oleh Ratu Dinasti Daipong. Ternyata dinginnya pulpen terpancar dari benda tersebut. Bagaimana tidak mengambil sesuatu? Kenapa dingin sekali? Menaruhnya di telapak tangan terasa sedikit hangat. Lampu telapak tangan bergesekan dengan tubuh, terasa seperti saling bergesekan. Saya harus segera mencari pemiliknya dan melihat apa yang terjadi. Keajaiban kecil telah tiba. Sepertinya saya menemukan barang bagus lagi. Masih pemiliknya dengan mata yang tajam. Saya benar-benar menemukan barang. Jadi mari kita bicara dulu. Barang yang tidak akan menerimanya. Dia bisa menemukan cara untuk bermain sepenuhnya legal. Pemiliknya memakainya. Silakan lihat. Ini Tan Street Fu, Master AU, pensiun untuk mencari lapangan. Mata kedua tidak buruk. Konon pedang ini hilang di Hawagang dan tidak dapat ditemukan. Di mana kamu mendapatkannya? Pusaka. Bocah kecil, jika kamu berpikir kamu mengatakan itu, aku yakin menular benar-benar masalah. Jangan bahas ini lagi. Katakan padaku, berapa banyak yang ingin pemilik toko jual? Sejujurnya, untuk ini, harganya sepadan. Kamu pergi begitu saja. Apa saya mengumpulkan barang-barang? Pastinya harus ada untung baru. Terlebih lagi, tongkat jari ini tidak hanya dimiliki oleh Master Legend dulu. Dulu aku menyimpan 7 pohon, jadi aku memberimu jumlah ini, 200.000. Sebuah tongkat penunjuk. Lihat, ini perunggu. Selain itu, ini juga merupakan Anda tidak memahami dalam dunia barang asing gugur. Bukan hanya semakin lama Anda menabung, namun Anda harus melihat apakah pasar menyambut baik barang tersebut atau tidak. Batu Gio, orang yang menyukainya bisa membayar harga setinggi yang tidak suka. Tidak ada gunanya seperti emas. 10 tahun yang lalu, hanya ada beberapa gram. Soalnya, sekarang harganya 1.000 yuan per gram. Oke. Pemilik toko benar-benar orang yang tahu cara berbisnis. 200.000 adalah 200.000. Apakah Anda ingin transfer kawat atau uang tunai? Itu dia. Saya masih memiliki satu harta lagi. Saya ingin meminta nyonya rumah untuk membantu saya melihatnya. Masih memiliki barang bagus. Hah? Sen, ini menarik. Padahal ada udara hangat yang masuk ke dalam tubuh. Penolakan macam apa ini begitu ajaib? Pertimbang, saya tidak bisa memberikan harganya. Mengapa?
Bukankah Raja Giok di dunia Giok ini banyak orang di atasnya? Mungkinkah sang induk semang tidak tertarik bukan karena wanginya tidak enak, hanya saja benih harganya terlalu besar. Hanya dengan kekuatannya saja, El tidak terlalu jika terkenal. Itu hanya hazelnut kekaisaran, dia masih bisa membelinya dengan paksa. Di atas maniknya ini, ada sekitar selusin bersama. Anda pasti tahu kalau satu kemiri ukuran king sebesar ini saja harganya sangat tinggi di dunia batu giok. Jadi saya tahu berapa harganya. Saya tidak mampu membayar harganya. Jadi mengapa barang saya ini tidak bisa dijual? Sebenarnya masih ada cara untuk menjualnya. Itu adalah titipan kepada investor. Jika Anda mempercayai saya akan membantu Anda menghubungi rumah. Saya akan memberi Anda uang untuk membeli komisi 20. Kamu mengambil begitu banyak mawar karena benihmu ini terlalu berharga. Aku hanya bisa membawanya. Jika Anda berada di kota, harga mahal. Mereka memiliki kekuatan dan dapat membantu menghubungi Anda. Orang-orang yang punya uang berebut harga. Mereka adalah anggota swasta, praktisi biasa. Biarkan mereka. Kalau begitu, Anda tahu apa yang saya maksud. Memahami. Jadi lakukan saja apa yang dia katakan. Kapan kita bawa ke balai lelang 3 hari sampai saat itu tiba. Saya membayar 200.000 di muka agar sekolah pelacakan hewan menghitungnya untuk Anda. Di rekening pengiriman, Anda akan menerima 200.000 yuan. Ini. Terima kasih, Nyonya Rumah. Apa yang menusukku? Mungkinkah ada harta karun di bumi ini mulai sekarang? Jenis mobil apa yang Anda kendarai? Bukan. Gampang sekali dia tiba-tiba menarik dan membayarmu kembali. Bahkan ada uang padaku, pikirnya. Nak, kamu menikam salah satu orang kami. Jangan buru-buru diperiksa di rumah sakit. Cepatlah rencanakan. Ini uangnya. Kenapa tiba-tiba aku merasa seperti ini? Apakah Anda memiliki rencana yang telah diatur sebelumnya untuk memenangkan 10.000? Kamu melihatnya. Jadi oke, kami tidak akan memasukkan prinsip tidak kaya. Pasti Anda paham. Tadi, kami melewati toko yang menjual segalanya. Melihat sang induk semang, dia mentransfer 200.000 Anda memberikan kepada Anda itu kepada kami. Langkah kami hari ini dianggap menghilangkan luka bakar. Jika tidak, selama sisa hidup Anda hanya bisa duduk di kursi roda dan duduk. Cepatlah, serahkan uangnya atau aku akan pukuli. Jika Anda menyerahkan uangnya, Anda akan merampok meja di siang hari bolong di penjara. Polisi menangkap kami. Kami sudah keluar masuk sana beberapa kali. Saya segera mendatangi Anda uang di sini. Kalau tidak, aku akan datang membantumu nenek. Pukul aku. Ayolah. Aku tidak akan kamu tidak menyerahkan kamu cacat begitu saja. Tadi, apa yang terjadi dengan kakak tiba-tiba jatuh ke tanah? Ternyata tanganku tidak hanya bisa melihat kekacauan di bawah pangkuan. Saya memiliki kekuatan yang luar biasa. Apa yang aku takutkan lagi? Anda baik-baik saja. Jangan bantu saya. Penisku agak sakit. Aku akan baik-baik saja jika aku berbaring sebentar. Kalian terbang ke arahku. Doannya. Takut pada apa? Ada banyak orang di pihak kita. Kun anggap saja anak ini punya keberanian. Itu juga tidak akan berhasil. Kita bisa menghancurkannya dengan benar kawan. Ayo pergi bersama. Sudah berakhir di sini, bos. Kita menemukan lubang adalah seorang praktisi seni bela diri. Lebih kuat dari baja. Tidak bisa memukul anak dengan cepat. Melempar dengan cepat. Hei, tunggu aku. Lagi pula, masih berani minta uang. Kakak, tolong beri aku kesempatan. Nanti, saya akan pernah melakukan pada Anda. Saya minta maaf. Saya akan membayar Anda kembali. Hanya akan saja. Mohon maafkan saya miliki. Pak, mulai sekarang, hiduplah dengan baik. Jika aku mengetahui lagi bahwa kalian melakukan kesalahan, aku tidak membiarkan kalian melakukannya. Ya, karena saya ingat ajarannya. Melihat dunia bawah tanah ini sungguh membuat telapak tanganku teringat. Lagi pula itu adalah sesuatu. Kedalaman 1 M, tanaman jeruk kedalaman 5 M, gelas plastik. Pedang perunggu sedalam 15 M, diukir dari zaman Yao Barat. Maka kulitnya adalah pedang. Pantas saja tadi telapak tanganku terasa nyeri, tak mampu menggenggam barang. Kulitnya untukku. Hei, keuangannya tidak mampu. Atau pergi ke pasar barang antik untuk melihat.
Hei, adik kecil, saya melihat Anda sedang memegang suatu barang. Apakah itu semacam harta? Saya mempunyai pedang yang terbuat dari perunggu. Apakah kamu membeli? Jadi Anda harus menunjukkan barangnya untuk membuka mata saya, bukan? Pedangmu ini tidak bernilai uang. Saya punya 200 yuan. 200 yuan. Apakah kamu bercanda? Saya sangat ingin membelinya. Jika Anda tidak puas, saya akan membayar Anda 100 lagi. Anak ini pedang perunggu, tapi di dalam hatinya dia aneh. Belum pernah melihatnya di pasar Duko. Mungkin seorang harus menemukan cara dengan harga terendah untuk membeli pedang ini. Bos ini tidak tahu harus berbuat apa. Tapi untungnya tangan barang dan bisa merasakan dari produksi sejak zaman Tenchu. Saya melihat Anda benar-benar dan barang jualnya palsu. Dengan cara ini, saya akan harganya Anda sejumlah yuan tambahan. Jual ke saya. Pedang perunggu. 500 yuan. Anda juga berani banget dorong harganya. Anda menjualnya kepada saya. Akan membayar 2.000 ribu. Bagaimana menurut 2.000 yuan? Milikmu hanya palsu. Jual 2.000 bagus. Lu tua, kain yang sangat lezat, tapi hanya membayar saya tidak takut untuk menghaki seluruh jalan ini. Hanya ada sedikit orang yang dibadar oleh tidak buruk. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus mempostingnya. Saya membayar Anda menjualnya kepada saya. Jangan menjual kepada mereka. Semua orang yang menonton ketel berkolusi saat ini sama lain. Kalian masih benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Saya tidak menjual lagi. Hei, jangan obrolan kecil keluar. Kami masih bisa bernegosiasi. Kalian bertiga, hanya 100 tembakan untuk tidak mengerti apapun. Penatua Tran keluar. Tiểu huynh đệ, có duyên quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mengenai uang Anda, mereka terus memaksa Anda untuk memasukkannya. Saya kasih harga aslinya 5 juta. Segitu. Saya tahu nilai pedang perunggu ini, tapi saya tidak menyangka nilainya begitu tinggi itu. Pedang perunggu ini, yang dilihat lelaki tua itu dari jauh, adalah asli. Jadi, apakah Anda bersedia menjualnya? Saya bersedia menjual. Jadi saya akan menunjukkan akunnya kepada Anda. Rekening bank menerima 5 juta yuan kosong Anda. Tài khoản ngân hàng đã nhận 5 triệu tệ chẵn của ông. Ngomong-ngomong, adikku, bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kalau punya barang bagus langsung saja hubungi saya. Jangan seperti itu. Barang-barang yang dijual di toko-toko ini semuanya palsu. Orang yang mengumpulkan pujian hanya menginginkannya, tetapi dia menangkap semuanya. Saya bertanya kepada Anda, dari mana Anda mendapatkan pedang ini? Tapi kalau aku bilang menginginkannya kemampuan untuk menilai harta istimewa, dapat menentukan secara akurat di mana terdapat kesulitan pelaporan, kemudian menggalinya dengan cara tradisional. Pak Tua Tran percaya jika Anda memang memiliki kemampuan itu, maka saya akan mengumpulkan semua item yang Anda dapatkan. Ayo pergi. Ini adalah mitos. Anda dan Tran Lau memiliki hubungan dan Anda merasa dia sangat tidak bisa mengatakannya. Hai sobat, kami sedikit marah padamu tadi. Mari harap kamu memaafkan kami. Oke, biarkan saja. Biarkan saja sobat bersama. Ya, jangan makan. Maukah kalian berhenti? Jika ada yang mencoba menyeretku lagi, tolong jangan mati. Aku tidak akan malu. Merah, salah, bukan baju. Ada barang bagus di bawah tanah. Di bawah tanah. Không phải ảo giác, dưới lòng đất này có đồ tốt. Dưới lòng đất 1 1M, cangkang melon, cangkang bawah tanah 2M, cangkang mie instan, bawah tanah 5M, 10 bola di bawah tanah, vas tua, 50M di bawah tanah, tangga dicat dengan bunga bercampur darah, tanah ini memiliki kulit melon, kulit vertikal, dan pintu pisahan limbah seperti vas tua. Warna ini mungkin menjadi alasan mengapa membawa keberuntungan yang cerah saja penuh warna. Temanku, wanita yang kami tarik padamu hanya ingin berbicara ada cangkang di samping. Kamu tidak terjatuh, kan? Bagaimana seseorang bisa jatuh dan menghancurkannya? Aku ini sudah 3 hari sekarang. Ada di mana-mana. Ayo pergi. Orang-orang asisten antik itu sibuk banget. Ini sudah tengah malam. Bagaimana tidak mengambil sesuatu? Selamatkan nyawa, selamatkan nyawa. Suara apa itu? Mungkinkah lukisan bunga campur ini berhantu? Atau mungkin wanita dalam lukisan ini adalah cinta yang tersegel dalam lukisan itu. Kecil kemungkinannya setelah 3 hari ketika tangan saya terasa kendur, ini adalah hujan akan selamatkan nyawa dengan darah. Selamatkan nyawa. Suara ini tidak berasal dari dalam lukisan.
Ternyata dia menemui masalah tikungan. Bukan berarti wanita dalam lukisan itu ada di mana-mana. Lepaskan gadis itu. Di tengah malam seperti ini, masih ada orang. Nak, jangan ikut campur urusan orang lain atau aku akan melepaskanmu. Mati, biarkan aku pergi. Pergi ke kantor polisi dan mengaku, aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Anda benar-benar pandai melindungi diri sendiri. Saudaraku, tangani itu untuk bawalah juga bersamamu. Là dân luyện võ, chạy mau anh em. Chạy nhanh phết. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih telah menyelamatkan saya. Tidak apa-apa, Anda itu bagus. Tunggu aku seperti ini. Anda menyelamatkan saya. Mengapa kamu tidak mengantar saya? Tidak punya waktu. Saya masih harus membawa gambar dijual untuk mendapatkan Anda adalah pemain pertama saya. Bisa juga dianggap seperti itu. Ini Hihaoadu yang berwarna darah. Tahukah Anda lukisan Hihaoadu ini? Saya pernah mendengarnya. Tahukah Anda mengatakan bahwa ini adalah lukisan Ratu Dai? Bahkan lebih bahagia dirimu sendiri. Jadi mengapa kamu harus mengubahnya menjadi warna gagal? Dan telah diasingkan ke istana yang dingin, di dunianya, semuanya berubah warna menjadi darah. Jadi jika melihat lukisan ini terlalu menyakitkan, akan ada perasaan ayo pergi yang mendalam. Aku membeli lukisan ini sebagai ucapan terima kasih, karena telah menyelamatkan biaya yang akan Anda keluarkan untuk membeli dan mengecat lukisan ini. Padahal usianya sudah penontonnya tidak senang, ada perasaannya sama sekali. Terlihat semakin tidak nyaman. Oleh karena itu, harganya tidak boleh terlalu tinggi. Tapi kamu menyelamatkanku. Aku akan membayarmu kembali. Oke. Mentransfer uang. Huan Din kecil ini memiliki kunci asli, tetapi dia menjual lukisan itu tidak ada apa-apa ini dan bahkan tidak tahu cara memakainya. Tapi setidaknya, harga yang harus dipatok saya hanya 2,3 juta. Kalau dia minta naikkan harga, saya pasti setuju. Mungkinkah foto ini adalah dia? Bisakah kamu mencampurnya? Tiu Huan Din, Anda terburu-buru menjual lukisan ini. Itu bukan barang curian. Dicuri apa? Inilah saya yang menggali dari tanah. Jadi kamu bukan perampok makam, kan? Kuburan campuran. Saya tidak pernah melakukan hal-hal ilegal itu. Saya berjerawat. Pernahkah Anda mendengar tentang penggali gudang koran profesional? Saya pernah mendengarnya. Saya tidak menyangka masih ada penerusnya saat ini. Jadi, mari kita sepakati harga satu arah. Rekening bank menerima 1 kain. Oke, karena ada terjemahan, saya berangkat. Aku membeli lukisan Anda juga menyelamatkan saya. Kenapa kamu tidak membawanya pulang? Apakah kamu tidak takut aku akan ditangkap? Orang jahat telah dipukul. Kemungkinan besar untuk sementara waktu tidak ada yang bisa mengetahui asal dari saya. Orang kaya. Nanti kalau keluar rumah, ingatlah untuk membawa kain pengawal. Apakah masih ada orang berkepala kayu seperti itu di zaman sekarang ini? Mengapa Anda kembali dan menyelamatkan ini? Sungguh hal yang sulit untuk ditangani. Apa yang terjadi? Mengapa baratku mengontrol kakiku seperti ini dan terus berjalan mundur tanpa berkata apa-apa? Memang benar kamu laki-laki yang tidak tahu sopan santun. Kamu masih melakukannya, tapi kamu tidak cukup menjadi manusia lurus yang terbuat dari besi. Bawa aku pulang. Ternyata dia kembali bukan untuk mengantarku pulang, tapi untuk menipuku. Nama ini sangat membosankan. Akhirnya hutan kembali. Tanganku ini menarik kakiku ke belakang. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Ini adalah Pantai Tama. Apa yang Anda bawa saya ke sini di antara semua jiwa heroik tanpa dukungan? Setelah 2 meter, kendurkan tanah. Setelah 5 meter di bawah tanah gembur, dadanya berwarna putih. Ember 70 meter di bawah tanah, tangga gua. Ember 100 meter di bawah tanah, bunga dan daging besar, cacing mini, panjang yang terkecil yang diketahui. Hidup di akhir periode kapur, berukuran panjang 60 cm. La hybrid adalah yang dalam keluarga dinosaurus predator. Dinosaurus pemakan daging. Lumayan. Tangan saya ini juga bagus, tahu cara membimbing saya mencari jurnalisme. Kesimpulan tidak mengambil apapun. Struktur lengkap.
Kerangkanya juga tetap utuh. Kalau tidak salah museum yang ada di tengah kota ini, sepertinya tidak ada fosil dinosaurus yang dibuka besok. Saya akan menjual ini kepada mereka. Apa yang dipegang orang ini? Ya Tuhan, apa yang kamu pegang? Bukankah sangat menyayat hati jika menyangkut kelihatannya seperti dinosaurus? Tapi saya tidak tahu apakah itu nyata atau bisa jadi. Sebagai model berbahan bingkai kanvas, Betty seperti ini malah tak sepanjang kaki saya juga. Ini bukan gambar, tapi produk asli yang terbuat dari dinosaurus panjang. Silakan hubungi supervisor Anda di sini sebentar. Oke. Apa maksudmu kamu ingin memberikan ini kepada kami? Saya akan segera menelepon direktur kami. Tidak. Saya tidak mengatakan itu adalah hadiah. Direktur, dialah yang mengatakan ingin menjadikan dinosaurus ini nyata dan memberikan terima kasih. Terima kasih anak muda, karena telah menghidupkan dinosaurus, telah memberikan kontribusi besar pada museum kota kami. Ini benar-benar dinosaurus sungguhan itu. Menurut pengalaman saya, ini juga merupakan dinosaurus terkecil yang pernah berubah menjadi naga bulu. Ini bisa menjadi badai bagi kita. Segera hubungi reporter dan buka rekening surat kabar. Sungguh cerita yang bagus tentang pemuda ini, tentang semangat dedikasinya terhadap hak-haknya, menjelma menjadi dinosaurus utuh. Bagaimana Anda menemukannya? Apakah nyaman bagi saya untuk mengetahuinya? Jangan terburu-buru bertindak. Ini milik saya. Saya tidak mengatakan itu diberikan kepada saya secara gratis. Ingin mendapatkan uang. Namun saya berani meminta uang kepada pihak anak laki-laki ini sangat keren. Benar. Wah, kita adalah museum. Merupakan organisasi nirlaba. Anda meminta uang kepada kami. Hei, itu tidak silakan berbagi artefak di museum yang tidak diberikan oleh rakyat, diberikan secara sukarela berani minta uang. Tidak terlalu banyak. Apakah semangatmu sudah riang? Hidangan pertama ini saya pasti membawanya keluar dengan imbalan uang. Saya juga punya keluarga yang harus diberi makan. Dan lagi, aku bahkan bukan orang kaya. Apa yang Anda katakan masuk akal. Kalau begitu, izinkan saya memberi Anda. Saya akan memberi Anda bonus 1.000 yuan. Direktur, ini fosil asli milikku. Terlebih lagi, tadi Anda mengatakan ini adalah fosil dikenal di dunia yang saya berencana menggunakannya sebagai tanda. Jadi mengapa Anda repot-repot memberi saya bagaimana kalau begini? Aku akan menjadikanmu bendera biasa. Itu adalah wahyu dari semangat dedikasi Anda. Saya membawa fosil dinosaurus ini ke sini karena saya tahu museum tidak punya barang ini, tapi pasti ada hadiah. Apa yang Anda berikan terlalu. Siapa yang pernah meminta uang dari museum? Anda menyumbangkan barang ini kepada kami. Jika saatnya tiba, kami akan membuatkan Anda lukisan yang dapat ketika pengunjung datang perlu khawatir. Mereka semua bisa agar semua pengunjung bisa melihat kehebatan. Jadi apakah ada gunanya makan? Pria yang hebat menginginkan uang sampai buta. Nah, ternyata dinosaurus ini sudah tidak butuhkan lagi. Kan? Lalu aku akan membawanya ke pelelangan. Saya yakin akan ada banyak barang-barang tembaga yang membosankan tertinggal di atas untuk bernegosiasi sedikit. Bagaimana lagi Anda ingin bernegosiasi pada pentingnya fosil dinosaurus ini bagi museumnya? Seperti ini, beritahu saya, berapa harganya? 500 juta. Mustahil, terlalu banyak, tidak bisa membayar. Seperti ini. Dengan otoritas tertinggi saya akan memberi Anda bau dan rasa. Anggap saja itu sebagai titipan kerja sama kita. Dan kemudian Anda saya akan membuka area pameran dinosaurus terpisah di museum berdasarkan tiket masuk. Manfaat yang didapat, kami membaginya menjadi 5 tahun. Cara yang bagus. Dan sekali lagi, museum juga tidak ada. Semua item chapter 7 memberikan tangga gratis. Ada juga item yang harus dibayar. Sudah diputuskan. Tapi, bagi 73, umurku 7 tahun. Bahasa Inggris 3. Selamat bekerja sama. Bekerja samalah Anda. Orang paling paham bisnis yang pernah saya temui. Saya akan segera menghasilkan uang untuk Anda. Ini. Mengundang. Pemilihan lokasi pembangunan museum konon sangat memperhatikan mistis. Tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Mari kita coba melihat apakah sila di dalam hati 1000 memiliki harta karun. Kedalaman 1 meter, pipa drainase. Sayang sekali, koran Duong telah dikunci. Ini menarik, malam ini akan menghadirkan orang-orang tua. Tengah malam, akhirnya tidak ada siapa-siapa. Ambil tanda bawah tanah ini. Lakukan sesuatu. Tengah malam, ditambah museum kami. Saya tidak bermaksud melakukan apapun.
Aku hanya tiba-tiba sakit perut, jadi aku duduk di sini. Negara lain hilang, ditambah museum utama ada satpamnya, tapi perut saya agak sakit. Jika Anda sakit perut, Anda tidak bisa tinggal di sini. Depan 200B ada toilet umumnya. Terima kasih, Pak. Saya berangkat sekarang. Satpam ini, diam saja. Aku juga tidak bisa pergi ke sana. Baiklah. Kalau dilihat dari jarak saya ke gerbang utama museum, hanya sekitar 50 meter. Tidak menyadari perubahan tangannya, dia bisa merasakan kehilangan di sarabala. Harus merasakannya. Tentu, saya hanya perlu merasakannya dan saya bisa mendapatkan membuat benda luar angkasa. Baiklah. Hanya atau mencakup jarak 50 meter, kotak koran itu bisa diambil dari dunia. Ruang harta karun. Akhirnya selesai. Untuk melihat apa yang ada di dalam dirimu, pada akhirnya. Kenapa kamu? Apakah kamu belum pergi ke kamar mandi? Aku sangat pemalu. Tadi aku hendak pergi ke toilet umummu, tapi yang ini, aku benar-benar tidak tahan. Anda menetap di sini. Sudah dewasa. Mau đi, ngay đây. Buka kotak koran di rumahku. Pasti tidak akan ada lagi yang muncul. Mari kita lihat harta karun apa yang sebenarnya dikandungnya. Apa yang ada di dalamnya juga bagus. Itu terlalu bagus. Itu semua emas batangan. Total ada 20 batangan emas. Setiap batangan emas memiliki berat 500 gram. Sesuai dengan harga emas saat ini. Hitung 1000 yuan untuk 1 gram. Jadi itu 10 juta yuan. Bukan aku. Tidak ada panen hari ini. Sungguh di luar dugaan. Tapi pada akhirnya, siapa yang menyembunyikan seluruh kotak ini? Di ruangan itu, wajah itu. Kenapa lagi? Bahkan sengaja menggalinya di bawah gerbang utama museum. Tidak bisa memikirkannya. Sudahlah. Terlepas dari siapa namanya, tidak ada nama yang tertulis. Sekarang itu ada di tanganku. Itu milikku. Ding Ho. Mai terus menggali koran. Sangat senang. Setelah tersengat listrik, tangan saya bisa berevolusi lagi. Terlepas dari menyentuh tanaman listrik 2 dinding atau apapun, cukup sambungkan ke ground. Kita bisa dengan jelas merasakan apa yang terkubur di bawah tanah. Sentuhan super. Listrik di dinding karton terbang. Skru pada bukaan dinding. Kotak distribusi daya di ruang listrik. Jauh di bawah fondasi mobil, ada sebuah cincin. Dulu memakai mutiara ini. Kaisar biasa memakai mutiara di hadapan kaisar. Hal ini tidak dapat dicegah. Kemudian, ratusan meter di bawah fondasi rumah ini, Anda bisa melihat permata biasa dipakai. Penemuan yang tidak terduga. Bagaimana tidak menikah dengan Buddha? Besok, jual judul-judul ini ke Tranlau untuk melihat berapa harga jualnya. Oke, tidur saja. 2 catatan yang ditinggalkan Tranlau untukku mungkin sudah ada di sini. Halo, saya datang mengunjungi Tranlau. Apakah Anda punya janji? Ini bukan Lang Fan Win berikut ini. Anda. Teman sekelas SM. Tahukah kamu di mana ini? Yang terbaik dalam pil orang-orang yang tinggal di sini tidak kaya. Tapi mereka saya bekerja sebagai satpam di sini. Saya tetap bekerja sebagai satpam biayanya slash yang lebih tinggi dari yang lain. Saya dengar Anda bahkan tidak bisa lulus kuliah. Setelah itu, pergi ke lokasi pembangunan lagi dan datang ke sini. Apakah Anda sedang mencari pekerjaan? Tidak sedang mencari kakinya untuk sesuatu. Mengapa kamu mencari kakinya? Terima kerabat. Tahukah Anda berapa banyak orang yang datang mencari salah satu kakinya? Sudah 8 Anda tetap harus pergi kemanapun mata Anda juga tidak perlu datang. Saya baru saja datang mencari kakinya untuk menjual barang antik. Ochen memberitahuku sebelumnya bahwa dia sangat katakan barang antik. Jika kamu punya barang bagus,
bawa saja ke sini dan jual padanya. Orang tua kami sangat menyukai barang antik, tapi dia tidak bodoh. Kamu juga lupa kenal dia. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Siapa yang kamu bodohi? Anda melanggar kontrak ini sebelumnya. Kamu pasti sudah mati. Anda tidak berada di lokasi konstruksi. Dengan patuh mengemudikan mesin bolak-balik pelajaran itu agar kamu tidak tahu lagi bagaimana cara membakar orang. Jangan malu di sini. Buktikan bahwa saya telah berbicara baik kepada Anda. Aku menemui Tran Lau. Kenapa kamu masih memakai baju orang lain? Tidak yakin. Brengsek, keluarlah. Jika tidak, aku akan memukul kepalamu dengan tongkat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Tran Lau. Dia memegang tongkat. Apakah Anda berencana untuk memukul seseorang? Ceritanya seperti ini. Anak ini mengaku mengenalnya dan juga mengatakan ingin menjual aktor yang jaringnya robek. Aku tahu, ini sama buruknya bagi namanya anak ini. Dia adalah orang di lokasi konstruksi dan berhubungan. Bagaimana dia bisa mengenal orang sepertinya? Sosok yang hebat, apalagi bajunya pasti palsu. Aku berencana mengusirnya untuk berjaga-jaga sebagian besar tablet kami. Tran Lau, ini serigala yang hidup. Dia benar-benar mengenalku. Kamu berani. Dia baru saja keluar untuk shift musim dingin. Sudah rusak. Ini adalah hal yang nyata. Ini milik kebijaksanaan agung. Suntikan permata yang dipakai kaisar. Suntikan mewakili kekuatan kerajaan. Namun, semuanya hancur seperti ini. Apa? Produk asli. Rusak, sungguh rusak. Apa yang baru saja saya lakukan? Penatua Tran. Saya memiliki banyak mata yang buta. Saya tidak tahu hal ini. Saya pikir Lang Fan Hong menggunakan barang palsu untuk menipu saya. Maaf, Pak. Apakah permintaan maaf bisa menutupi kehilangan tersebut? Tahukah Anda berapa nilai cincin ini? Anda benar-benar tidak akan berubah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku hanya bersenang-senang. Angin, telepon kamu. Saya jauh. Saya minta maaf. Mohon maafkan saya. Atau haruskah saya mencari cincin yang sama untuk menjauhkan lelaki tua? Apakah kamu punya otak? Di mana aku bisa mencarikanmu yang kedua? Ngomong-ngomong, jadi, keluarkah aku? Jangan di mana saja. Ambil orang ini Hani dan potong-potong untuk dimakan anjing-anjing itu untukku. Tidak. Saudara Pong, tolong selamatkan saya. Saya memecahkan mutiara mati saja tidak cukup. Mohon maafkan saya. Aku ingin hidup beberapa tahun lagi. Aku tidak ingin mati muda. Kaki orang tua, sehingga aku tahu sekali bahwa dia telah mematahkan cincin giok tidak sampai mati. Tapi, jika Anda sudah angkat bicara, maka maaf mulai sekarang, Anda tidak diperbolehkan tinggal di Jiangqing. Jangan biarkan jauh negara Hasmula. Jika tidak, aku akan membuang tubuhmu ke sungai. Terima kasih Tran Lau. Terima kasih Pongcha. Jangan pakai warna nasional. Izinkan saya pertolak vaksinasi ini juga rusak. Jangan terburu-buru. Walaupun fungsi belajar ini rusak, saya tetap membelinya. Toh barang antik. Diharapkan nilai awalnya akan didiskon besar-besaran. Jadi 3 juta. Cincin ini rusak, namun masih memiliki nilai yang sama. Itu wajar. Hal langka itu berharga. Ini adalah cincin giok dinasti Daikun sejak kaisar meninggal. Dalam sejarah tidak memiliki catatan. Namun, Pehau Kiat tua, cincin giok ini diciptakan dengan kekuatan seluruh negeri, keluarga, jadi itu bernilai uang. Kalau tidak pecah, nilainya bisa mencapai puluhan juta. Rekening pelanggan telah menerima 3 juta yuan dan telah ditransfer kepada Anda. Sekarang, ini dia, Ting Dewa di sini untuk makan malam. Ngomong, aku memperkenalkan putri angkatku untuk menciumku. Saya masih harus menghasilkan uang, jadi saya sangat sibuk. Jika Anda memiliki barang lain yang cukup bagus, ingatlah untuk... Hanya danau taman inilah yang belum saya rasakan. Apakah ada harta karunnya? Rasakan, tanganku menumbuk mutiara. Mutiara legendaris ini hanya terlihat di film dan merupakan sejenis harta karun. Tubuhku bersinar. Dikatakan juga dapat menjaga tubuh agar tidak membusuk. Mutiara ini, saya harus mendapatkannya tanpa mengambil apapun. Oh Tran,
Aku malu sekali, sampai selarut ini masih mengganggumu. Aku tidak keberatan. Baru saja saya berdua sedang makan malam dengan keponakan saya. Apa yang kamu telepon pada jam segini? Ceritanya seperti saya memiliki mutiara malam. Saya ingin tahu apakah dia tertarik pada binatang. Ya, Min Chow, ini benar-benar barang bagus. Saya pasti punya minat. Oke, jadi sekarang aku akan mencarimu. Kemarilah, kemarilah. Kami baru saja membahas harga pil malam yang menunggunya. Saya minta izin untuk tidak makan nasinya. Saya masih menyimpannya. Kakek angka, dia adalah orang yang kuceritakan orang yang menyelamatkanmu. Aku tidak bodoh, itu sangat cocok, maka harganya adalah Kanlau. Tapi apa lagi? Tidak, saya lupa tentang kakek angkat Anda. Dia menyebutkannya beberapa waktu seorang pria, ingin menyatakannya kepada Anda. Sepertinya ini adalah takdir. Ayo, harga mutiara palsu ini, kita berdua tidak perlu bernegosiasi. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Ban menerima 10 juta yuan. Oke, uang sudah ditransfer kepada Anda. Saya akan menerima pil ini. Setelah itu, Anda duduk di sini, makan akrab, dan kita ngobrol bersama. Dia dan Tiu Tiu berinteraksi sedikit. Gimana? Nggak apa-apa. Aku gak akan makan sampai sakit, jadi aku pergi dulu. Aku sedang tidak mood mencari seseorang saat ini. Saya harus memanfaatkan waktu saya sebaik-baiknya, menghasilkan uang, menyembuhkan ayah uang. Anak laki-laki ini, seperti anggur barang antiknya begitu, membeli banyak. Bahkan saat dia malu untuk makan, jangan berikan padaku. Kemana kamu pergi hari ini? Sulit rasanya, seluruh kota telah saya gali. Bagian tengah depan. Terakhir kali lenganku terangkat dan membawaku ke bait kemana kita akan pergi kali ini itu akan datang lagi. Kemana kali ini aku akan dibawa? Mungkin itu akan datang lagi. Tanganku ini, bagaimana aku bisa sampai ke tempat ini? Saya pernah mendengar tentang lokasi konstruksi ini sebelumnya. Lubang langit raksasa tiba-tiba muncul, lalu menghilang lagi. Banyak yang bilang tempat ini angker, menyebabkan proyek ini terbengkalai. Hingga saat ini belum ada yang berani menerimanya. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Tadi sepertinya ada yang macet, lalu dicari medan magnet untuk menyalakannya. Kalau begitu ambil tanganku dan bawa aku ke sini untuk menggali hal-hal di bawah tanah. Coba lagi. Tak disangka, di bawah tanah ini terdapat tembok kota kuno yang megah. Itu juga merupakan tembok kota kuno dari dinasti seni bela diri yang hebat. Tentang era ini, sepertinya mereka menggunakan seni bela diri untuk perang di luar dan terus menaklukkan. Meski tembok kota ini bukan barang antik, namun tetap antik dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Halo, sutradara, saya ingin tahu apakah Anda tahu sesuatu tentang dinasti seni bela diri yang hebat. Dinasti Dai Marshall, ini adalah era di mana dari saat berdirinya hingga masa Gifeng. Semuanya pada masa perang. Saat sore ini Gifeng, Dai Huan masih ditempatkan di timur. Di selanjutnya dimensi mereka ini akan apa satu-satunya benteng kuno di zaman ini. Tidak tahu museum kami. Apakah ada penggalian arkeologis? Dia menemukan masing-masing benteng kuno mereka. Tentu saja saya memiliki aroma musim gugur. Saya tetap bertahan zaman apa adanya. Cepat beritahu saya di mana tempatnya. Saya pasti akan memberitahu Anda alamatnya. Saya sudah tahu. Anda ingin bonus? Bukan, yakinlah. Asalkan terpelihara dengan baik, bagian Anda tidak akan hilang. Rumah kosong di Titan. Anda tidak berencana memberitahu saya suara kuno dimensi bela diri besar. Ini adalah rumah yang di bawah saya kira benar. Itu tepat di bawah. Anggap saja apa yang Anda katakan itu benar. Jika Anda ingin melakukan 2 set palang kuno, Anda harus meledakan bangunan yang ditinggalkan tersebut. Dana perlu dikeluarkan. Ini akan menjadi angka yang sangat tinggi. Aku tahu.
Tapi aku hanya memberikan alamat ini. Apa yang harus dia lakukan? Maka itu bukan urusanku lagi. Ini juga melontarkan tuduhan palsu. Selama Anda menjamin bahwa ada benteng kuno di bawah rumah sapi liar, laporkan kepada atasan. Saya akan melakukannya. Sepanjang permohonan akan hancur di tengah rumah sapi liar semudah telapak tangan. Saya jamin itu. Jangan khawatir, Anda juga dapat mengirim orang-orang Anda untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Tetapi Anda tidak dapat memberikan imbalan terlebih dahulu. Beritahu saya, Anda tidak mengatakan benteng kuno ini terletak di bawah. Jika Anda tidak membalaskan dendam saya tidak akan memberitahu di bawah Anda sejauh mana ini. Setiap benteng kuno dapat digali. Biarkan orang-orang Anda bekerja dengan sia-sia. Saya melihat kepercayaan diri yang besar yang juga membuat saya menyukainya. Ini menimbulkan rasa ingin tahu yang sangat kuat dari fosil dinosaurus pertama, makam kuno, dan kemudian tembok kota kuno. Dia menunjukkan semua belas kasih yang tidak dapat dirasakan oleh orang biasa. Bisakah Anda memberitahu saya kemampuan apa yang dimiliki? Saya tidak berani Anda yang hal-hal baik. Aku bersandar pada tanganku. Kalau tidak mau bicara, tidak apa-apa. Setiap orang tidak bertanya masing-masing. Ini adalah 500.000 yang dianggap sebagai hukuman penjara yang dibayar di muka. Saya akan meminta hadiah tambahan 3 juta. Oke, sutradara terlalu murah hati, jadi saya pergi dulu. Tangan. Jika Anda dapat menuntun saya menemukan sesuatu, itu membuktikan bahwa Anda memilih. Bisakah Anda mengajak saya menggali badai lainnya? Saya sangat membutuhkan uang. Tanganku membawaku ke sini. Mungkin ada sesuatu yang sulit untuk dilaporkan di sini. Apakah ada begitu banyak hal baik di bawah ini? Mahkota Kaisar Kuno. Tongkat nyeri yang biasa digunakan Kaisar Kuno juga memiliki sesuatu yang bisa digerakkan. 10.000 prajurit perkasa yang ada juga mineral kekebalan kematian. Jika semua item ini dilepaskan, tidak akan menimbulkan kehebohan besar. Angin yang sangat besar. Anak muda, Anda berdiri di sini menyaksikan kami mengklasifikasikan bekam sepanjang hari. Ada apa denganmu? Tidak ada yang salah dengan diriku. Aku lapar, jadi aku akan duduk di sini dan istirahat sebentar. Berdiri di sini dan saksikan kami mengklasifikasikan. Anda belum makan selama beberapa hari. Hei, anak muda, pergi beli pangsit. Cepat pergi. Baunya sangat tidak enak di sini. Pergilah. Ketika saya masih muda, ayah saya juga sama, memberi saya bau tembaga. Suruh aku pergi membeli pangsit untuk dimakan. Pak, terima kasih, tapi saya tidak akan mengatakannya. Hanya saja aku sangat sedih sekarang karena aku merasa lapar. Aku akan pergi sekarang. Pak, dia benar-benar orang baik. Bagaimana tidak mengambil sesuatu? Ini dia, hartaku. Teman-teman, kami sudah mengikuti anak ini selama beberapa waktu sekarang. Jika Anda bisa melihatnya, bagaimana cara mendapatkan barang antik? Rasanya seperti ajaib. Barang antik itu tiba-tiba muncul. Gabungan 4 item pertama ini, saya khawatir bisa dijual dengan harga. Saya harus menjualnya ke Tranlau, atau haruskah saya memberikannya kepada pemiliknya untuk dipakai dan dilelang? Tetap saja, mimpi. Haruskah kita mengikuti atau tidak ada gunanya hanya menginap di belakang Anda? Toh Anda, bagaimana cara membuat dari sana langsung perampokan selesai, berangkat? Jangan teriak, saudaraku hanya butuh uang, bukan kecantikan. Mengapa? Saya selalu menemui perampok, karena Anda punya uang, bukan? Tolong tunda mengantarkan barang-barang di sini kepadaku. Aku tidak akan menyakitimu. Saya khawatir Anda memiliki kehidupan untuk menghasilkan uang, tetapi tidak memiliki kehidupan untuk dibelanjakan. Saya pikir itu hanya dia, tapi saya tidak menyangka ada kaki tangan lainnya. Apa gunanya datang langsung ke sana untukku? Jarak barangnya di sini. Di dalamnya ada barang antik. Penasaran? Anak ini punya wakil, datang ke sini dan lindungi aku.
Kakak, kami tidak akan melawannya. Kami tahu, namun saya juga belajar meminta orang untuk merampok. Saya tidak akan melawan kalinya. Bagi saya, kami terlalu mahir akan muntah. Kakak laki-laki, saya tidak berani lagi. Kakak laki-laki, jadi bagaimana kamu tahu? Saya mendapatkan harta karun itu karena saudara laki-laki saya pergi memancing hari itu. Kemudian, ketika dia melihatnya, mutiara malam muncul. Sebabnya saya ingin mencoba peruntungan saya. Saya tidak menyangka meskipun saya sangat berhati-hati, saya tetap ditemukan oleh orang lain. Kakak laki-laki, apa yang kamu lakukan hanya perampok yang gagal. Anda tidak perlu membunuh penerjemahnya. Kakak laki-laki, rahasianya bisa terungkap. Tidak bisa membiarkan orang lain mengetahuinya. Anda tahu, saya belum pernah memberitahu orang lain. Hanya ada sedikit saudara dan saudari yang tidak berbicara dengan orang lain. Bagus sekali. Tapi yang ada hanya orang bodoh. Hanya saja, jangan beritahukan rahasianya. Jangan lakukan itu. Saya salah. Hai bos. Jika saya tidak kekurangan uang, saya pasti akan mengumpulkan kalian semua. Halo Nyonya Rumah, saya masih belum memikirkan Anda. Saya sudah menghubungi pihak lelang. Besok malam, lelang bawang merah akan diadakan di kediaman pengadilan. Jangan lupa untuk berbagi saat itu tiba. Tapi hubunganku, lelang ini hanya akan menawar barang cau milik pamanku. Bagus sekali, akhirnya kita bisa melelang. Tapi Nyonya Rumah, lelang ini, bisakah kita menambahkan beberapa barang antik lainnya? Là cái gì thế? Nếu giá trị chỉ tầm thường thôi, thì đừng mang ra làm mất mặt. Là hổ phù, miễn tử thiết bài, đường đao và vương miện. Cái gì? Barang-barang yang baru saja Anda sebutkan semuanya barang antik langka. Ambil saja, itu saja sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan di bawah artefak. Waktunya. Memang benar, sekarang saya akan mengambil kepalanya. Pergi ke toko Anda di toko melihatnya. Atau haruskah Anda mencari saya? Inilah harta karun yang Anda bicarakan. Bukalah dengan cepat agar aku bisa membuka mataku. Saya pikir dia membakar saya, tetapi saya tidak menduganya. Jika keempat harta karun ini muncul di lantai lelang pada saat yang bersamaan, pasti laku dengan harga tinggi kalau sejarahnya selain salah. Tugasnya pada saat itu juga di luar imajinasinya. Jadi keempat harta ini dijanjikan akan dititip besok. Saya akan mencari rumah lelang untuk mencari mereka sedikit. Jadi aku pergi dulu. Lang Fan Pong. Keempat harta karun ini semuanya ada bersama kamu. Tidak takut aku akan saya percaya kamu. Juga percaya pada caranya menjadi manusia atas kepercayaan Anda. Jika memang benar, jadi saya hanya bisa mengakui bahwa saya salah. Dengan menggunakan tanganku lagi, aku terus menggali dengan keras. Saya telah menyerahkan jimat, gula persik, mahkota, dan bahkan sudah departemen penilaian pada pihak ahli penilai, Pong Elder, semuanya asli katanya. Tapi, dia mengumpulkan komisi 30, apalagi mereka saling menantikan pertandingan tersebut. Jika lelangnya gagal, akan membeli lagi. Secara keseluruhan, Anda tidak akan menyerah. Hadirin sekalian, mohon tetap menjaga ketertiban dalam lelang akan segera dimulai. Pak, kami datang untuk berpartisipasi dalam masalahnya karena barang yang kamu sebutkan, es mutiara itu mau segera mengeluarkan harta itu untuk ditawar semua orang. Itu item terakhir. Sebelum melanjutkan, lelang es mutiara Fit Hui Luli, lelang kami juga menyiapkan 4 item lainnya. Pastinya Anda akan puas. Hadirin sekalian, ini adalah mahkota yang telah melewati tangan saya untuk dinilai. Saya sudah membaca perpisahan dengan sejarah. Saya tahu sore ini Pong Lau, harga awalnya berapa? Harga awal 1 juta, tiap naik harga tidak kurang dari 10.000 juta. Jadi saya tawar 1.600.000, 1.800.000. Saudara-saudara, corong ini sudah saya cetak. Saya ingin melelangnya untuk menyelesaikan merayakan kehidupan kakek. Pasti kalian semua mengetahui bahwa beliau sudah merayakan kehidupan. Saya harap semuanya hargai kekurangan uang saya. Saya sudah begitu berikan saja klan itu 100 miliar sebagai membuat hormat kekurangan uang. Itu benar. Kekurangan uang juga ada juga kesalehan kami di sini untuk mendukung. Saya juga tidak menawar lagi. Terima kasih. Saya menawar 2 juta untuk mahkota ini. Tolong umumkan. Adakah yang membayar harga lebih tinggi? Jika tidak, lalu saya minta 2 juta pertama kali. Siapa uang yang hilang ini? Hanya satu kalimat yang memaksa nilai mahkota turun. Tapi mahkota saya harusnya lebih dari 2 juta. Perhatikan bahwa uang yang hilang ini menggunakan harga terendah untuk dia mencapai angka tertinggi 2 juta untuk kedua kalinya. 5 juta.
Siapa orang ini? Aku hanya bilang aku hormati dia. Jangan beri dia barang berharga lagi. Punya harga. Hanya ada nama ini. Siapa yang memberinya keberanian untuk menawar? Jelas bahwa fasadnya tidak kalah. Karakter kecil ini juga sangat aneh. Tidak seperti generasi kedua yang kaya. Manakah yang ada di dunia itu? Dia harga barang ditentukan sendiri. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya membeli kembali barang-barang setelah Anda menaikkan harga? Bagaimana jika Anda membantu diri Anda sendiri? Mengapa membiarkan saya rasa nilai mahkota itu melebihi 2 juta? Oleh karena itu, saya tidak mengizinkan siapapun menggunakan identitas Anda jual dengan harga tinggi. Saya hanya takut saya tidak punya cukup uang untuk membelinya lagi. Jika dia tidak membeli, saya lakukan. Jika orang lain tidak membelinya, saya akan membelinya sendiri. Benar-benar pria dengan sedikit temperamen buruk. Hai, adik laki-lakiku baru saja angkat bicara. Orang tidak diizinkan untuk berpartisipasi dan akan dikeluarkan jika mereka mencoba mengajukan penawaran. Saya pikir mahkota ini cukup indah. Jadi saya ingin membeli dan memakainya, tetapi saya tidak bisa. Kenapa aku harus mempermalukan barang yang saya suka? Saya perlu memberi harga. Apakah kamu punya masalah? Kalau bagus ikuti saja. 10 juta. Bagus sekali. 15 juta. Saya tidak percaya Anda berani mengikuti orang asing. Siapa itu sebenarnya? Sekali lagi, konfrontasi tatap muka dengan kekurangan ini adalah permainanku. Saya pasti harus membiarkan harganya naik. Yang saya suka dari kepribadian Tieng Qiu yang arogan adalah dia pergi ke rumah minyak itu. Mahkota ini sudah dibayar 30 juta. Oh, menarik sekali. Sangat dramatis. Pernahkah Anda melihat uang ditekan untuk mendapatkan benar-benar teratas? Kalian juga tahu cara menekan harga. Tapi tahukah kalian kalau saya tidak beli lagi ya kalian? Anda harus membayar harga mahkota ini? Jika Anda tidak bisa membayar, harga akan memotong salah satu lenganmu sebagai harga dumping. Itu bukti saya cukup percaya diri. Kalau tidak menawar lagi tutup mulut aku, Pak Tua, pukul aku. Mahkota ini, saya harus memilikinya. Saya bilang tidak ada penawaran. 35 juta, masih kekurangan uang dan banyak kekayaan. Saya sudah membuat tawaran palsu. Teruskan, tawaran, saya menghormati Anda. Mahkota giok ini milik saya. Saya rasa Anda tahu cara melakukannya. Ayah, ada lagi yang mau menawar. Jika tidak ada yang tersisa, aku akan mengetuk ayah. Mari kita rayakan kekurangan uang dengan harga tinggi 35 juta. Mahkota sudah harga awal. Semua orang memberinya tepuk tangan. Tahukah kamu bahwa barusan kamu membuatku takut setengah mati? Tidak lagi menawar, tidak menawar kesombongannya. Aku sudah berada dalam genggaman. Apa yang terjadi? 2 kali sebelumnya kedua tangan diangkat, setelah itu hanya tangan kanan yang diangkat. Jangan menunggu, bahkan jika Anda ingin mengajak saya harus mempersiapkan diri secara mental. Aku tidak bilang tapi bilang NG. Tôi chỉ là hơi đói thôi, đói là đi, cho nên mới nằm bẹp dưới đất, đói là đi. Đúng vậy, tôi có một cái tật xấu, đó là hễ tôi đói bụng, là dễ bị đói là đi, không sao đâu. Tôi đi mua cái bánh rán ăn xong là ổn thôi. Tôi quay lại ngay. Tiểu tử này vừa nãy cứ liên tục nâng giá. Nhân cơ hội này, dạy cho nó một bài học, để nó biết hậu quả của việc đắc tội với tiền thiếu này. Phong lão. Ya, itu benar. Ra ngoài đi vệ sinh một lát, xin hãy tạm dừng buổi đấu giá một chút. Vậy được rồi. SCRT perslot uang yang hilang adalah biaya pelanggan dengan raut wajahnya. Pelelangan dihentikan selama 10 menit. Apakah tempat parkir ini sulit? Tingkatkan kekuatan penginderaan kejatuhan. Kenapa kamu mungkin masih ada hal-hal baik di bawah tanah? Tapi baru saja saya merasakannya. Kecuali batangan, bagian utama yang tersisa adalah tanah yang dianggap. Tanpa diduga, dia menemukan tambang batu rubi. Inilah yang terjadi dan yang terjadi. Harga batu rubi melambung tinggi dari beberapa ratus yuan hingga beberapa ribu yuan. Bahkan selanjutnya, untuk merasakan urat nadi ini, usahakan hanya bergerak sekitar 3 hingga 500 meter persegi. Selanjutnya, untuk merasakan urat ini, usahakan hanya mendorong sekitar 3 hingga 500 membuat dalamnya. Tapi saya juga tidak punya cara untuk mengeksploitasi tambang ini. Error 500 server error. Temukan peluang 15 lalu temukan nitrat untuk mengeksploitasi permata. Plesetri again later. Bagaimana tidak mengambil sesuatu? Sekarang hanya 2 karakter yang terlihat. Padahal di dalam, setelah dikasih tahu 5 bulan, saya tidak tahu apakah saya bisa menjualnya dengan harga pada saat itu. Jadi saya simpan dan menyerahkannya sebagai penguasa modal tidaklah buruk. Jadi, Haoa dia percaya lagi di sini dan berpikir dia akan melarikan diri.
mengebor batu, tidak bertanya benar atau salah, berniat apakah Anda masih memiliki wajah yang sengaja menjualnya apa yang saya tidak membiarkan dia, maka Anda tidak tahu kebenaran rilis ini. Pukul untukku, pukul sampai mati. Bukankah 7 barat sudah rusak? Penyebabnya, nak, jangan gila. Mengetahui cara bermain itu sangat bagus. Sudah kubilang jika kamu berani menyentuhku, aku akan membiarkan berani keluargamu bertemu. Anda dan saya tidak bersifat defensif. Mengapa Anda membawa pengawal ke rumah saya? Siapa itu sekarang? Awalnya aku tidak ingin membuat masalah dengan Anda harus membawa orang untuk menimbulkan masalah dengan saya. Apakah menurut Anda, jika Anda punya uang dan dukungan, itu pekerjaan yang bagus? Tuan, berhentilah berkelahi. Memukul orang adalah tindakan paling menguntungkan di dunia. Ini tidak seperti Anda memimpin seseorang untuk mengalahkan saya sebelum dan sesudahnya. Kalau ada versi tentara, maka saudara kita akan bertarung. Itu akan menjadi pertarungan. Bagaimana Anda isi yang membandingkannya? Tentu saja ini perbandingan kekuatan. Siapa yang dapat membeli semua barang yang dilelang? Yang kalah harus meminta maaf kepada pemenang. Permintaan maaf publik harus dilakukan dalam lelang. Sungguh bodoh. Barang-barang berharga itu semuanya saya serahkan kepada penilai. Seperti itu juga bagus. Saya bisa membawa jalan utama dan menaikkan harganya sendiri. Oke. Saya menerima kasus ekstrim Anda ini. Jika kamu menang, aku akan memberitahumu aku minta maaf. Oke. Jadi mari kita kembali dan melanjutkan penetapan harga. Saya beritahu Anda, menyuntikkan keuangan Anda ke sini lebih rendah. Apakah kamu sudah lebih muda? Saya lebih terima kasih atas perhatian Anda. Saya melihat Anda dan kekurangan uang datang ke sini. Lihat wajah satu. Tangannya besar sekali. Anda apa yang terjadi? Pengawalnya memukuli saya. Aku memukulnya kembali. Hal ini tidak mengherankan sama sekali. Selanjutnya, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk beremparkan pada siapa Anda dapat mengumpulkan barang-barang berharga ini di tas Anda. Harus meminta maaf kepada sebentar. Kenapa aku semakin merasa bingung saat mendengarkannya? Apa sih? Mari kita lihat siapa yang punya uang dan bisa membeli beberapa barang itu. Tapi semua barang itu milikmu. Bagian atas raknya seperti itu. Aku tahu itu milikmu. Jadi apa maksudnya? Itu menjadikannya lebih bermakna. Dengan cara ini, saya bisa jujur, menaikkan harga, sedang menekan harga dijual dengan harga pantas. Ah, begitu. Kekurangan uang berarti hilangnya martabat. Jika ada rumor bahwa Anda mengalahkannya, kemudian Han akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia, jadi Han akan membiarkannya bermain. Tapi kamu benar-benar mendapatkan barangnya. Mendadak. Anda juga pria yang mendalam dan tidak dapat diprediksi. Tetapi jika Anda membiarkan uang barang-barang mahal itu dipesan oleh Anda, Han akan sangat marah sehingga dia akan menjadi server error. 150 uang yang hilang itu menawar terus berarti untuk item berharga kelas agen lateral. Aku sedang terburu-buru. Jangan bawa satu persatu barang, bawa semuanya sekaligus. Putaran mengenai usulan Tin Hieu. Apakah Anda punya komentar? Tidak. Kalau boleh saya bawakan jimat, gula persik, gratis, dan air buah tiara, keempat piring itu tumpah ke tanah. Hadirin, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang mutiara lapis lazuli Bang, total 19 pil. Dibuat dari batu giok kekaisaran, dirantai menjadi satu. Nilainya, saya mungkin tidak perlu mengatakannya. Ada pengecualian dari kematian dan kematian. Siapapun yang memiliki harga untuk menjadi kepala monyet ajaib benar-benar juga kehabisan dengan mutiara lapis lazuli Bang. Saya harus membawanya hanya anak dan memberikan. Saya datang ke sini justru karena mutiara Bang Pisang dan lapis lazuli mendapatkan pasti Wap Hong. Berapa harga awalnya? Saat ini tidak akan ada harga awal dan tidak ada kenaikan harga. Semua orang hanya berimprovisasi. Saya suka metode penetapan harga ini. Jadi saya ingin membuka toko. Saya menawar 10 juta. 10 juta. Dia juga tahu cara melanggar hukum dengan sangat baik. Dari 4 item ini, ambil satu secara acak. Minimal harus 10 juta. Saya menawar 30 juta. Saya menawar 50 juta. 52 juta. Hadirin sekalian, saya sedikit malu. Keempat item harga ini, saya suka semuanya. Saya ingin melelangnya untuk merayakan kehidupan kakek saya. Saya menawar 53 juta. Semuanya berhenti menawar. Ketika saya punya uang, saya akan mengingat kebaikan. Jika Anda tidak dapat menyimpan barang apapun yang Anda suka, saya juga Anda tidak akan membiarkan kami melelangnya. Uangnya kurang. Tadi, kamu bilang kamu tidak akan membiarkan kami menawar mati Anda dan tidak akan lagi menawar keempat. Anda tidak membiarkan kami mengadakan lelang. Selalu keluarkan klanmu untuk menindas kami.
Jika Anda tidak memiliki kepribadian seperti itu, maka dengan menangkap tidak ada apa-apa. Itu benar. Siapa-siapa. Kamu mengira kamu adalah kaisar. Siapakah semua harus mendengarkan? Kalau begitu kalian, sebaiknya kalian tidak memperhatikan. Lihat saja harganya. Tapi ingat baik-baik. Begitu harga ditetapkan, kita adalah musuh uang. Terakhir, apakah ada harganya dalam hal ini? Kekurangan uang telah dilaporkan. Jika Anda terus menawar, tidak mungkin Anda bisa bersaing dengan uang. Kekurangan uang di masa lalu adalah soal sikap sombong. Saya tidak ingin perusahaan. Saya tidak mau ditekan. Saya tidak akan menawar lagi. Saya hanya akan menjadi penonton. Itu saja. Saya tidak akan menawar lagi. Karena tidak perlu. Saya bersalah karena kekurangan uang dan keempat barang berharga ini. Saya harap Anda mendapatkannya kembali di tas Anda. Terima kasih. Anda semua adalah orang-orang yang mempunyai pandangan untuk melihat dan juga orang-orang pekerjaan tahu hingga lelang ini berakhir sesuatu. Kami akan membagi pesanan Anda kepada Anda. Rasakan sedikit. Terima kasih atas kekurangan uang. Orang ini menggunakan identitasnya untuk menekan harga kami. Orang ini benar. Sungguh berarti, kekurangan uang berarti kekurangan kulit untuk keluarga yang angkat ratusan miliar. Orang-orang tentu saja akan meremehkannya. Apalagi tidak ada yang mau menyinggung perasaannya. Lagi pula jumlahnya 53 juta. Itu tidak sedikit. Kalau dipikir-pikir, bagaimana saya bisa memikirkan 53 juta bagi orang normal? Itu angka yang sangat tinggi. Tapi bagi saya lebih banyak. Saya butuh uang lebih. Saat ini belum ada yang menawar 4 item ini. Ayah pergi. Kekurangan uang? Anda benar. Setiap pria tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan keluarganya. Cepat tinggalkan ayah. Aku sudah tidak sabar lagi. Saya menawar 1 miliar. Apakah kamu gila? Saya baru saja menunjukkan dia menawarkan 1 miliar lagi. Saya menawar 1 miliar 2. Jika Anda tidak melanjutkan penawaran, maka saya menang. Jika saya tidak menemukan tambang ruby itu sebelumnya, saya tidak akan meminta harga setinggi itu. Sebanyak error 500 server error. 1500. Jika penawaran Antin berhasil error, namun tidak dapat membayar jumlah generator, maka kaki 2 itu oleh karena itu hukuman. Langkah pengecekan di pangkalan bisa. Jadi saya terus menawar 1 miliar 3, 2 miliar. Paman. Meskipun aku bilang aku akan bertaruh padamu, tapi aku tidak di sana. Anda menggunakan metode ini untuk bersaing dengan saya. Saya menyukainya seperti ternyata dia tidak sebaik yang dirumorkan. Bukankah kata kecil ini berarti asetnya lebih? Saya baru saja menelpon 2 miliar, padahal dia punya harta barangnya. Tapi itu semua adalah aset seluler tidak banyak. Saya pikir harga Anda terlalu tinggi. Dia akan menyerah dan tidak mengikuti lagi. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia mengatakan itu dan itu membuatku sedikit. Tapi dengan kepribadiannya, dia akan terus mengikuti. Nona Sen, bukankah dia mengikuti? Tapi saya tidak mengikuti lagi. Saya tidak bisa mencium lagi. Apakah Anda sudah mengaku saya masih berpikir? Kamu sangat berani. Penatua Pong, ketuk ayah. Barang lelang akhirnya dikembalikan kepada saya. Selamat atas uang yang hilang. Penawaran Anda kalah menurut negosiasi kami. Sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi janji Anda. Tidak masalah, saya bisa memainkannya. Saya ingin memberitahu Anda, akhir-akhir ini saya mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan karena kekurangan uang. Saya minta maaf atas kekurangan uang. Uang itu suci. Semoga tidak menerima orang kecil. Akhirnya, itu adalah hal yang adalah hasil dari melawan. Kenapa Anda masih harus jadi minta maaf? Saya ingin menggunakan kesempatan ini. Orang yang memberikan barang berharga kali ini adalah Tuan Lang Fan Pong. Tanpa dia menyediakan barang-barang ini, tidak mungkin menjual barang dengan harga terjemahan tertinggi dalam negosiasi harga kami. Bagaimana situasinya? Penatua Pong, kakek. Apa yang kamu katakan? Barang-barang mahal ini. Masalahnya karena pria ini juga memiliki uang kurang. Sebelumnya, kamu selalu menggunakan identitasmu tidak bisa menjual tidak harga. Pada akhirnya Lang Fan Pong Tin memintanya untuk bersaing lagi dengannya agar bisa menjualnya dengan harga tinggi. Tidak. Akhirnya Lang Fan Pong Tin bertanya. Nếu đã như vậy, để tỏ lòng thành tôi sẽ tặng thêm cho anh một món nữa. Gadis-gadis itu menjebakku. Kami kekurangan uang dan harga kami dan Lang Fan Pong bersaing. Kami tidak mengetahui apapun sebelumnya. Hanya kami tidak bisa menganggapkan sebagai gadis jebakan. Saya tidak menawar lagi. Saya tidak perlu membayar Anda kembali. Jika Anda bisa bermain, jangan Anda bisa menanggungnya. Penatua Pong, tidak apa-apa untuk mentransfer uang saya pergi sebelumnya. Tidak masalah. Setidaknya besok malam. 2 miliar 1.
Tapi itu tidak akan masuk ke komisi investor. Saya masih punya sisa 1 miliar untuk 100 ini menghasilkan uang adalah puncaknya, coy. Ayo pergi. Van Hong bertekad, dia akan menjadi miliarder di masa depan. Apakah Anda akan mengundang saya makan? Apa yang terjadi? Namun ada perasaan sulit. Saya tidak punya waktu hari sampai Anda punya waktu dan bicara lagi nanti. Benar-benar pria straight sejati. Hasilkan banyak uang. Bahkan saat makan, tidak ada orang yang tinggi. Kiri barat membawaku ke sini. Mobil yang meninggalkan dasar danau ini telah mengeringkan koran. Apa yang terjadi? Saat menyentuh tanah sebelumnya, pernahkah Anda melukai diri sendiri? Kenapa kamu membuatku berdarah seperti ini? Sentuhan super kuat. Menjadi serakah lagi. Mempercepat keserakahan. Hancurkan untukku. Kedalamannya sudah 1000 meter. Apa sebenarnya yang ada di bawah tanah? Satu genggam, satu dingin. Ada juga yin dada tai chi. Saya rasa saya pernah melihatnya sebelumnya. Itu adalah batu. Sepotong meteorit lainnya. Terlebih lagi, meteorit ini telah berada di sini selama beberapa dekade dan tahun. Hidangan ini benar-benar ada. Aku harus memilikinya. Aku harus memilikinya. Bagaimana tidak mengambil sesuatu? Keluar ke sini, batu periku. Seperti yang diharapkan dari batu abadi ini dari luar angkasa yang sangat besar. Direktur museum pasti tertarik. Makam kakak laki-laki. Telepon Anda datang pada waktu yang tepat. Saya menghubungi atasan saya dan disetujui untuk meninggalkan gedung yang ditinggalkan. Anda bisa menulis kita bisa melanjutkan ke tamu di masing-masing benteng. Direktur, saya menelepon ada harta kali ini. Ingin kuberitahukan padamu. Pasti kuberitahukan padamu. Jadi jika Anda membersihkan tempat ini untuk Anda, mau beritahu saya apa itu? Menemukan seseorang. Meteorit, sepotong meteor dari luar angkasa. Apa? Haruskah kita membicarakan komisinya terlebih dahulu? Kak, kapan waktunya? Apakah saya sudah membayar komisi Anda? Memang belum, tapi setiap kali dikasih, tidak cukup hanya melihat barang curah. Dan jika itu benar-benar meteor, maka itu milik negara. Anda harus memahami ini. Aku tidak akan meneleponmu, kan? Ayo, waduk air Giang Tang, temukan aku. Di mana meteoritnya? Tolong tunjukkan padaku. Ini dia. Bukankah ini batu? Saudaraku, lihatlah kali ini. Anda lihat, tanaman di sisi ini dipasang dengan izin. Tanaman dibiarkan. Bukankah ini kesimpulan dari meteor? Dia sangat dingin. Ini juga sedikit menarik. Saya harus mempelajarinya dengan cermat. Ini sangat dingin. Benar. Itu benar, meteor. Menurut catatan chat dan referensi dalam buku ini adalah bagian bertabrakan dengan planet lain jatuh ke bumi. Orang itu telah memberikan kontribusi besar bagi negara kita. Saat ini, sebagian besar teknologi mutakhir kita diperoleh dari pahlamu tidak sedikit, minimal 10 juta. Apakah itu banyak? Tentu.
Signifikansinya sangat bagus. Sekarang saya akan menghubungi orang-orang yang memblokade tempat ini, sehingga kita bisa melakukan jadi kapan orang itu dapat bisa memberikannya padamu sekarang tapi gelap. Menjalani prosedur selama semester juga membutuhkan waktu adalah memberikannya kepada Anda besok. Direktur, saya punya kakak perempuan. Museum kami perlu menunggu tanah. Dekret suci. Di mana kamu mendapatkannya? Begitu banyak hal baik. Ayo cepat. Coba saya lihat. Lang Fan Pong. Biaya keberangkatan. Anda melipat jari Anda lagi. Bagaimana jika itu bagus? Jika Anda menangis dengan kalimat lama yang sama karena baju tidak ada yang akan mencintai Anda. Pada titah suci ini hanya ada 2 kata suci. Jika ini tidak bernilai uang, saya akan menumbangkan daratan. Lang Fan Pong. Hari ini kamu membawanya ke banyak kejutan. Ini adalah tongkat yang menunjuk pada kata itu. Mengeringkan kata-katanya. Saya telah menonton banyak film, tapi saya belum pernah mendengar tentang tongkat dengan kata-kata kering sebelumnya. Jadi berapa nilainya? Anda tidak tahu ini. Ini adalah perintah terakhir ketika orang hebat itu. Ini adalah ajaran terakhir yang jelas juga. Sebelum kaisar dapat menyanyikan apapun, benteng kekaisaran telah diserang. Ini menjadi kata kering pertama dalam sejarah. Ada maknanya karena sebenarnya itu adalah sebuah bar yang menunjukkan maknanya. Jadi berapa biayanya? Apakah Anda tidak berencana menyumbangkannya ke museum ketika tidak bernilai uang? Sekarang barulah benar dan dengan memberikannya. Itu sepadan jika Anda tidak memberi saya kulit keluargaku. Apa yang nenek moyangmu lakukan? Jadilah pejabat. Saya mendengar kakek saya berkata, ini adalah mengikuti selama kekacauan itu. Kalau tidak saya akan banyak bicara usulnya. Apa itu MUB? Ini dia pesanan itu hanya menyisihkan 5 juta. Pada saat yang sama, Anda akan menerima posisi melakukan harta keluarga terlibat. Jadi, apakah saya perlu pergi bekerja? Nếu phải đi làm thì tôi không thích lắm. Không cần. Tidak perlu pergi bekerja. Benar sekali. Di bulan yang tepat, Anda akan dibayar gaji. Permintaan ganti kalau punya barang bagus harus menghubungi saya dulu. Tiba-tiba mendapat pekerjaan. Ini enak. Jadi oke, jadi kamu bisa pergi. Saya akan menghubungi Anda. Tidak meninggalkan tempat. Jadi ini dia. Di rekening bank, temukan 50 juta yuan, uangnya kembali. Anda menambahkan puluhan juta yang Anda peroleh sebelumnya. Ia menjadi biksu dan memiliki harta sebesar 1 miliar. Fan Pong, ini uang bagus. Dengan menggunakan tim medis di luar negeri, mereka mengatakan Anda bisa naik pesawat ke sini ke sana. Lalu berapa total dana yang dibutuhkan? Sistem militer adalah sistem biaya komisi awal. Perlu 150 juta. Adapun total biaya pengobatannya mencapai 950. Tetap harus bayar di muka musim. Deposit 500 juta. Tapi harus bersiap. Mentalitas siap. Tingkat keberhasilan keseluruhan hanya 80 Fan Pong. Jumlah uang ini bisakah Anda berputar? 950 juta, tambah 150 juta. Ini untuk membantu menghabiskan semua sisa uang saya. Belum cukup. Baru-baru ini, saya dan teman saya membuka sebuah perusahaan, menghasilkan cukup banyak. Saya bisa mengatasinya uang ini. Sekarang saya akan mentransfer deposit ini kepada Anda. Tidak mungkin. Rumah sakit kami memiliki peraturan bahwa kami tidak diperbolehkan menerima uang secara pribadi. Transfer ke rekening rumah sakit. Saya akan segera mengirimkan nomor rekeningnya kepada Anda. Bagaimana situasinya? Sebelumnya, itu semua adalah lengan yang bisa digerakkan, mulai bergerak ke atas. Mengapa sangat sulit untuk melaporkannya? Proyek simbolis Giangtan Mining Corporation. Ternyata di sini ada gudang koran. Di dalam, di jarak V, 100 meter di bawah tanah, sebuah tambang bawah tanah, di jarak V muncul 500 meter. Sebuah dalam jarak V, 800 meter di bawah, tanah muncul. Tambang emas, tambang perak, tambang besi, 3 tambang muncul pada saat yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Kecerdikan penciptaan sungguh mengagumkan. Ini semua adalah urat mineral. Apa yang harus saya lakukan untuk mengeluarkannya? Benar. Jika ini semua adalah urat mineral, menjual langsung ke perusahaan mineral palsu ini boleh saja. Apa yang sedang kamu lakukan?
Tengah malam, di bawah di perusahaan grup apa cerita tersembunyi cepat pergi di tempat kerja. Saya akan memanggil polisi untuk kalian berdua penjaga keamanan. Saya datang ke sini untuk mencari bos Anda. Temukan manajer umum kami. Apakah kamu gugup? Siapa yang akan jalankan ke perusahaan orang lain untuk mencari manajer pergi? Jika tidak, jangan yakin saya tidak akan bersikap kasar. Saya tidak sakit jiwa. Manajer umum Anda dan saya mempunyai kesepakatan, miliarder besar kesepakatan. Hanya bisa datang di malam hari. Ayahmu, cepat pergi. Jika tidak, jangan yakin saya tidak akan bersikap kasar. Anda dan stasiun. Hei, apa yang membuatmu begitu saya agresif? Ahli harta karun hijau. Saya merasa sulit untuk melaporkan dan ingin mencari manajer umum Anda. Cậu đúng là một thằng ngốc. Cậu là chuyên gia bảo tàng. Thì liên quan gì đến chúng tôi? Tổng giám đốc của chúng tôi quen biết giám đốc bảo tàng. Jika Anda dapat menghubunginya, Anda akan bertemu dengan manajer umum. Jika tidak, saya hanya bisa memukul Anda. Lalu mengirim Anda masuk. Mudah. JNR, saya dengar Anda kenal jenderal lama perusahaan tanpa. Itu pembelajaran untuk bayi saya. Ada apa? Kakak Lang, aku punya kesepakatan untuk dijual, jadi aku ingin bertemu dengan bukan barang antik. Dia juga sangat menyukai barang antik. Tapi kamu harus memberikannya padaku dulu. Ada barang apa kamu saya mengerti sekarang ini pada saya tidak takut. Museum Anda tidak modis. Siapa yang biasanya kamu tembak? Di Giangtan. Apakah ada penawaran barang antik yang tidak dapat ditangani oleh museum kami? Kemudian Anda benar-benar datang untuk mencari Giang. Saya segera menghubunginya dan menyuruhnya datang ke perusahaan. Saya sudah menghubungi manajer umum Anda sehingga Anda berdua tidak memecat saya. Apakah itu oke? Apakah itu asli atau palsu? Itu mobil pribadi manajer. Siapa dia? Sangat bermanfaat. Mungkin anak laki-laki inilah yang menelepon. Kamulah yang melihatku. Direktur museum menyebutkannya. Apakah kamu belum keluar dari ruangan itu? Ini aku. Guru saya, direktur museum. Anda membangunkan saya untuk mendiskusikan bisnis tentang tambang mineral. Datanglah ke kantor saya untuk berbicara. Tidak perlu pergi ke kantor. Waktu saya sangat mendesak saja. Katakan saja di sini. Katakan itu. Ceritanya seperti ini. Bangunan real estate Anda di bawah ini memiliki sirkuit yang berisi tambang emas, tambang perak, dan tambang besi. Ahli mausoleum. Apakah kamu bercanda? Ini adalah bangunan real estate. Bisnis utama saya adalah mineral. Anda bilang ada tambang emas, tambang perak, dan tambang besi di bawah. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Selanjutnya dari segi teknis. Ketiga jenis tambang ini tidak bisa hidup berdampingan di satu tempat. Dia mengenalku dan bahkan memanggilku ke sini untuk memberiku kue. Istilah ini, jumlah ini harus dianggap sebagai biaya konsultan. Saya bisa memberi Anda 10 kain. Ini masalah rasa hormat. Guruku, direktur museum sudah lama sekali. Jika tidak, saya akan mengirim penjaga. Jangan buang waktu dan tenaga saya di sini dan mengirim jadi jika waktu dan tenagamu terbuang sia-sia untukku. Jadi wajar jika pekerja bersikap serakah. Di sini, mulailah mengambil umpan. Turun 100 M, 300 M, 800 M. Apakah tambang emas dan perak ada? Saya akan menghormati Anda, direktur museum ular. Saya akan bekerja sama 10 kali, menganggapnya sebagai hukuman, dan membawa tim. Perusahaan, serakah tambang emas, perak, besi, emas memang emas asli. Pihak saya juga menemukan. Contohnya perak. Di sisi saya juga ada. Di sisi saya besi. Benar Pak Presiden? Di bawah gedung kita memang ada tambang mineral. Kalkulus perut adalah jenis jaringan pi besar. Titik akupuntur kecil DA. Kami bekerja di foto mineral alami yang luar biasa, menyembunyikan begitu banyak harta karun berupa bagaimana Anda mengetahui bahwa ada mineral mentah di bawah bangunan tambang ini? Saya baru saja menemukannya secara kebetulan. Apakah penjelasan ini bagus? Saya melihat Anda menemukan lapisan mineral yang penting bagi perusahaan saya. Saya berencana menjadikan Anda mitra urat mineral ini, tapi aku butuh uang. Berapa banyak yang dibutuhkan? 10 miliar. Itu terlalu berlebihan. Bukan tidak mungkin uang sebanyak itu bisa diberikan. Tapi kita harus menunggu sampai mineral ini ditambang. Hanya keutamaan nilai keluaran yang dapat diberikan kepada Anda. Jika dilakukan penggalian maka seluruh rumah saya juga akan dibutuhkan. Pecah di tengah. Ini juga bukan jumlah uang yang sedikit.
Saya tidak butuh 10 miliar. 1 miliar. 1 miliar sudah cukup. Hanya 1 miliar. Benar. Saya membutuhkan banyak uang untuk menyelamatkan hidup ayah saya. Nanti aku kirim ke kamu sekarang juga. Kasih nomor rekening kamu ya kawan. Một người đàn ông thú vị, Menarik, pasti sembuh. nhất định phải chữa khỏi. Jangan khawatir, Cậu đã đóng Anda tiền rồi, sudah tôi membayar chuẩn bị rất uangnya. nhiều chi phí dự Anak phòng. telanjang punya banyak di ruang operasi ini. Seluruh tim merupakan tim ahli bagi orang yang hidup dalam keadaan vegetatif. Saya yakin penyakit akan ayahnya. Tapi saya masih sangat khawatir. Saya sudah di dalam selama 6 jam. Melahirkan tidaklah sulit. Anda sangat stres. Operasi semacam ini bagaimana bisa dibandingkan dengan melahirkan? Bagaimana kabar? Bagaimana operasinya? Sangat bermanfaat. Dokter mengatakan sangat terjaga sekarang. Bisa juga memakan waktu bisa 3 hari. Terima kasih. Dengan kereta. Di antara. Cha, Tra akhirnya terbangun. Waktu telah berlalu. Ini sulit bagimu. Itu tidak